Baik pendengar, Anda masih dengan RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1 WK Bubak. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Putu Gede Aditya Rainata Putra SH sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sumba Barat yang akan membahas tentang apa itu pungli atau stop pungli pungutan liar. Pungutan liar atau pungli bagaikan benalu yang menempel pada tubuh bangsa, menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan aparatur negara. Praktik tercela ini laksana virus yang menyebar dan menghambat kemajuan dan pembangunan serta memperparah kesenjangan sosial. Dan pungli tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan keadilan. Tindakan ini mencerminkan keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana oknum tertentu memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Dan pendengar, dampak pungli pun tak terkira. Masyarakat dipaksa untuk mengeluarkan biaya tambahan yang tidak semestinya, memicu inflasi dan menghambat daya saing ekonomi. Di sisi lain, pungli juga menumbuhkan rasa frustasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, menggerus rasa nasionalisme dan semangat kolektif. Dan untuk memerangi pungli adalah tugas kita bersama. Diperlukan upaya kolektif dari seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Dan hari ini kita akan membahas pungli dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Barat bersama, saya panggil Kakak Adit. Kak Adit saja. Kak Adit sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Oke Kak Adit, mungkin sebelum kita beralih ke pungli, Kak Adit bisa menjelaskan apa itu pengertian dari kejahatan. Terima kasih Kak Cantika. Ya. Baik, mungkin terkait pengertian kejahatan, di sini kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Jadi kejahatan dalam arti yuridis tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti yang diketahui dalam KUHP bahwa telah membedakan di buku pertama yang menerangkan tentang peraturan umum, kemudian dalam buku kedua mengatur perbuatan digolongkan sebagai kejahatan. Oke. Nah, dan terakhir dalam buku ketiga mengatur tentang perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran. Oke, kalau jenis-jenis kejahatan dalam buku KUHP itu apa saja Kak? Jenis-jenis kejahatan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada 6. Yang pertama itu kejahatan terhadap keamanan negara. Yang kedua, kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Kemudian yang ketiga, kejahatan terhadap ketertiban umum. Yang keempat, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang. Kemudian yang kelima, kejahatan dalam jabatan. Yang keenam itu pencurian dan pelanggaran. Oke, baik, ada 6 kejahatan berarti ya Kak. Betul. Kalau dalam Kejaksaan Negeri, pungli itu apa sih? Pengertian dari pungutan liar itu sendiri apa Kak kalau dalam ranah hukum? Nah, kalau kejahatan pungutan liar, ini pengertian pungutan liar kan terdiri dari kata pungutan dan liar. Nah, pungutan itu berarti bisa iuran atau tarif. Kemudian kata liar berarti yang tidak teratur. Nah, kemudian pungutan liar atau pungli itu dapat disimpulkan sebagai pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan, atau sebenarnya itu bebas biaya atau free. Kemudian dapat dipungut pungutan liar banyak yang dipungut atau dilakukan oleh pejabat atau aparat pungli yang termasuk dalam kategori ilegal. Digolongkan sebagai KKN ini. KKN ya Kak. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, masih dalam undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, mendefinisikan terkait pungutan liar itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kemudian itu dilakukan secara melawan hukum. Nah, atau dengan menyalahgunakan kuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Oke, berarti cukup jelas ya pendengar, pungli itu yang dilakukan oleh yang mementingkan kekuasaan. Betul seperti sekali. Itu. Baik, kalau misalnya unsur-unsur tindakan pungutan liar itu apa saja sih Kak? Unsur-unsur pungli. Unsur-unsur pungli. Nah, pungli itu kan merupakan sebuah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Jadi unsur-unsurnya itu kita dapat lihat dalam pasal 368 KUHP, itu tentang pemerasan. Nah, itu unsurnya ada barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Kemudian atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
atau supaya memberikan hutang maupun menghapus hutang itu dapat diancam karena pemerasan. Nah, di sini ancaman pidananya 9 tahun. Kemudian dalam pasal 418 KUHP itu diatur tentang gratifikasi. Unsurnya jadi menyatakan seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan atau janji itu ada hubungan dengan jabatan, itu dapat diancam pidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Nah, ada juga lagi satu ini di pasal 423 KUHP, yaitu perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang. Ini menyatakan pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran, atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, itu dipidana paling lama penjara selama 6 tahun. Oke, berarti memang pungutan liar ini hukumnya tidak main-main sebenarnya, Iya, betul sekali. Baik, kalau misalnya itu kan itu kan pungutan liar. Bedanya sama pemerasan dan suap itu apa, Kak? Boleh dijelaskan di pendengar? Karena agak mirip ya, Kak, sebenarnya. Itu tipis-tipis. Iya, tipis-tipis, betul. Nah, jadi terkait perbedaan tadi seperti yang saya jelaskan, kalau pungli itu sudah saya jelaskan. Ini masuk ke pengertian suap, atau suap ya. Pemerasan atau suap. Kalau pemerasan itu terjadi apabila petugas layanan, dalam hal ini mungkin dalam pelayanan umum, itu secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan pada pengguna layanan dengan maksud agar membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa. Nah, kalau suap ini biasa terjadi di pengguna jasa secara aktif terus menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya sama juga, menjadi lebih cepat tercapai walau itu melanggar prosedur. Jadi ada prosedur yang dilanggar. Nah, kalau pungli tadi seperti saya jelaskan itu kemudian terjadi jika pengguna layanan memberikan suatu kepada pemberi tanpa adanya penawaran. Jadi tidak ada ditawarkan, tapi kita memberikan seperti itu. Nah, jadi tidak ada transaksi atau deal antar dua belah pihak. Kemudian untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh si pengguna. Berarti bedanya kalau pemerasan itu dari kita yang bekerja di instansi, kalau suap itu dari kita yang mau menggunakan jasanya instansi tersebut. Betul sekali. Baik, biasanya kalau di Sumba Barat itu terjadinya pungli itu di mana saja, Kak Adit? Kalau pungli biasanya terjadi, pertama itu bisa terjadi di lembaga pemerintahan. Nah, pungli ini sering terjadi di tingkatan lembaga pemerintahan, mulai dari kantor pelayanan publik seperti kantor imigrasi, kantor Samsat, dinas perizinan, hingga kantor polisi bahkan terjadi pungli. Kemudian hal-hal kecil dalam misalkan dalam pasar tradisional itu tidak dipungkiri juga bisa terjadi pungli. Nah, itu di pedagang pasar tradisional sering menjadi korban pungli oleh oknum-oknum yang mengklaim memiliki kewenangan atau sebagai bentuk perlindungan. Jadi misalkan pedagang biasa kan di pasar tuh banyak ada preman lah bilangkan, preman-preman kampung lah. Jadi untuk mereka memperoleh rasa aman, mereka memberikan imbalan kepada seseorang yang mereka anggap percaya untuk melindungi tempat jual mereka. Nah, kemudian di lembaga pendidikan juga bisa, itu baik sekolah maupun perguruan tinggi, pungli bisa terjadi dalam bentuk pungutan uang yang tidak resmi untuk pengadaan fasilitas, nilai atau jasa tertentu dari pihak perguruan tinggi atau sekolah. Kemudian dalam hal pelayanan publik ini juga masuk ke rumah sakit atau puskesmas. Ini sering juga ada pungli, baik dalam bentuk pungutan untuk mendapatkan pelayanan yang harusnya gratis. Misalkan kita menggunakan BPJS, tapi karena ada antrean yang panjang, kita misalkan ingin cepat. Jadi kita istilahnya melobi mungkin si petugas di sana untuk bisa lebih cepat dalam proses pelayanan. Nah, kemudian terkait pada transportasi pun juga bisa tidak dipungkiri untuk terjadi pungli. Nah, terutama pada angkutan umum, pungli itu biasa terjadi dalam bentuk pungutan tidak resmi oleh sopir atau petugas di terminal atau stasiun. Nah, pungli ini sebenarnya bisa muncul di mana aja. Ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak etis atau tidak legal, mencegah dan memberantas memerlukan tindakan yang serius untuk menghilangkan pungli ini kan sudah seperti
Udah berakar ya, saudara daging, Iya, betul-betul. Oke, sampai parkir pun sebenarnya itu sering terjadi pungli ya? Iya, hal-hal kecil seperti kayak parkir kita di pasar atau parkir di tempat umum. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba kita pas berhenti, dia nggak ada, pas kita keluar ada nongol dia nih. Oh iya. Dia minta tagihan parkir tanpa memberikan karcis. Oke. Karena kalau untuk parkir itu sebenarnya udah diatur oleh pemerintah daerah terkait biaya parkir itu ada karcis di sana tertera biasanya RP berapa? Iya. Sekira 2.000 untuk motor atau 1.000 untuk motor, mobil 5.000. Nah, kadang di prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dipungkiri misalkan kita bawa motor nih. Iya. Kita parkir di tempat umum tiba-tiba diminta berapa? 10.000. Jadi kan kita ini dasarnya orang untuk meminta kita pembayaran atas dasar apa? Iya. Tapi jika sudah ada karcis dan dikelola oleh pemerintah daerah, itu tidak termasuk dalam pungli. Seperti itu. Karena sering terjadi di tempat wisata yang ada di Sumba, Kak. Betul sekali. Iya, Saya juga mengalami. Sudah pernah mengalami berarti, Betul. Kak. Tiba-tiba minta uang ini. Tapi Iya. atas dasar apa? Iya. Terus alasannya dikelola oleh masyarakat. Nah, itu Betul bagaimana, sekali. Kak? Nah, tetap seharusnya itu terkait, kita sudah tahu Sumba ini kan banyak tempat wisata. Iya. Harusnya pemerintah juga memperhatikan Iya, hal tersebut. Itu dikelola, diberikan pelayanan yang lebih baik, diberikan tempat atau fasilitas parkir yang lebih baik. Tidak kita parkir sembarang jalan, tapi walaupun kita parkir sembarang jalan, kita tetap dimintakan biaya parkir. Padahal kita tidak menggunakan lahannya mereka, kan lahan umum itu. Nah, seperti itu jadinya. Oke, betul ya. Jalan itu jalan umum. Iya. Baik, kalau itu tadi kan tempat-tempat yang terjadi pungli. Nah, selama menjadi jaksa nih, Kak Adit, apa saja sih contoh-contoh tindakan pungli yang sering terjadi di Kota Waika Bubak atau Kabupaten Sumba Barat ini sendiri? Sejauh ini di kota atau di Sumba Barat, Iya. ataupun Sumba Barat Daya, ataupun Sumba Tengah, dan kita membawahi 3 kabupaten kejaksaan, ini belum ada laporan yang spesifik terkait terjadinya pungli. Oke. Nah, tapi kita mengambil contoh, sebenarnya mungkin masyarakat yang masih awam atau apatis sikapnya terkait sikap pungli, jadi mereka tidak mengerti apa itu pungli. Jadi dibiasakan jadi seperti itu. Kalau udah ke pasar, bayar parkir berapa? 1.000, walaupun tanpa karcis. Padahal itu termasuk pungli. Hal-hal kecil seperti itu sudah berakar kan di masyarakat kita. Betul. Nah, terkait pungli dalam misalkan yang umum saya jelaskan di sini. Iya. Nah, misalkan pungli di pelayanan publik paling sering terjadi. Jadi di kantor pemerintahan setempat seperti kantor dinas, dinas pendudukan, dinas pendidikan, catatan sipil, kecamatan, itu pungli bisa terjadi dalam bentuk pungutan biaya tambahan untuk layanan seperti pengurusan dokumen administrasi. Sama kayak kita seperti ngurus KTP lah bilang. Seperti yang mungkin kalau Kak Cantika alami, kalau pengurusan KTP yang dibilang kemarin KTP itu kan berbulan-bulan toh. Iya, betul. Itu kan sudah terjadi, cuma mungkin ada yang kalau ditanya teman, saya buat kemarin seminggu udah jadi, tapi kita kan masih berbulan-bulan. Nah, itu kan tanda tanya, kenapa? Apa yang salah dalam sistem kan seperti itu. Nah, kemudian tadi di pasar tradisional, jadi di pedagang tradisional dapat menjadi korban pungli. Itu terkait biaya perlindungan seperti tadi saya sampaikan. Iya. Itu sering terjadi juga. Kemudian di sektor pariwisata. Nah, tadi seperti Kak Cantika sampaikan, sektor pariwisata di Sumba Barat ini kan lagi booming lah bilang. Iya. Lagi masa keemasan lah bilang, kan banyak turis-turis. Saya kemarin juga lihat wisatawan asing itu datang ke Sumba. Nah, itu terjadi pungli. Saya juga sendiri mengalami kemarin. Cuma ya mau gimana? Kan begitu jadi ya. Nah, kalau jaksa yang mengalami bagaimana itu, Kak? Kira-kira langsung dilaporkan atau langsung ditindaklanjuti, Kak? Kita kan di sini bergerak di bidang penuntutan. Jadi sebelum ada laporan ke polisi, kita belum bisa bergerak. Kecuali kasus korupsi kita bisa jadi penyidik begitu. Seperti itu, Kak. Iya. Kalau misalnya, Kak, misalnya saya mengalami pungli ini, saya bisa langsung lapor ke kejaksaan atau ke polisi dulu seperti mekanisme yang dijelaskan? Sebenarnya kita bisa melaporkan ada juga kemarin saya sempat rapat di pemerintah daerah. Ya. Di Inspektorat Sumba Tengah itu terkait, mereka juga masih menggalang terkait apa yang dibuat terkait supaya masyarakat tuh bisa ikut berpartisipasi dalam laporan pungli, karena laporan pungli di Sumba Tengah itu kosong. Nah, tapi kan dalam prakteknya ya seperti kita tahu seperti itulah yang terjadi, cuma masyarakat belum tahu. Mereka juga sudah menyediakan terkait hotline telepon yang terkait untuk pelaporan adanya jika ada pungli di suatu tempat, mereka bisa telepon ke sana. Nah, tapi terkait pelaporannya tetap berjenjang. Laporan tetap kita misalkan mau lapor mungkin ke pemerintah daerah kan bukan kewenangannya untuk melakukan penyidikan. Jadi tetap mereka jadi jembatan lah sebilang. Lanjut ke kepolisian mentelaah, melakukan penyidikan, penyelidikan, kemudian
baru dilimpahkan ke kejaksaan seperti itu. Oke, baik, seperti itu prosedurnya. Karena Ya. kita di sini yang penting cepat, Kak. Walaupun Betul. 1.000 2.000 yang penting cepat. Kasih saja, padahal Betul. itu ternyata pungli, Kak. Iya. Dan itu tidak boleh. Sudah menjadi budaya yang hidup di Iya. masyarakat seperti itu. Karena budaya itu ada kan karena kebiasaan. Iya, betul. Jadi jangan sampai kalau di sini misalnya ada pendengar yang mengalami itu, jangan sampai dibiasakan seperti itu. Betul Harus sekali. bisa memprotes. Betul. Oke, Kak. Kalau misalnya, Kak, menurut Kakak nih dengan pungli yang terjadi di Sumba Barat, itu Iya. faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pungli, Kak, menurut Kakak? Nah, faktor dari pungli ini sebenarnya beragam. Iya. Nah, kita dapat ambil misalkan contohnya pertama dari kondisi sosial dan budaya. Iya. Jadi budaya yang menerima atau memaklumi pungli dapat menjadi faktor yang penyebab utama terkait terjadinya pungli. Jadi beberapa masyarakat misalkan memberikan bukan duit juga, misalkan memberikan rokok kepada petugas itu dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima sebagai bagian yang normal pada norma sosial kan. Kemudian ketidakpastian hukum atau regulasi yang rumit mungkin. Jadi ketidakpastian dalam peraturan atau prosedur yang rumit dapat menciptakan kesempatan bagi oknum untuk memanfaatkan situasi untuk melakukan pungli. Jadi terkadang ketidakjelasan aturan kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Nah, kemudian ini ketergantungan kepada pelayanan. Seperti yang kita tahu kan semua juga butuh pelayanan. Pemerintah menyediakan layanan untuk membantu masyarakat. Nah, kemudian di tempat-tempat di mana masyarakat sangat membutuhkan pelayanan tertentu, misalkan izin, layanan, kesehatan, pendidikan, nah, oknum-oknum yang memiliki kendali atas pelayanan tersebut itu dapat memanfaatkan situasi pungli untuk meminta imbalan yang lebih. Kemudian gaya hidup juga bisa dapat menjadi faktor pungli. Di sini gaya hidup yang mahal, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal. Beberapa petugas khususnya yang data dalam pemerintahan atau pekerja sektor swasta mungkin mencari tambahan penghasilan dengan melakukan pungli. Nah, kemudian ada juga korupsi struktural di sini. Jadi adanya struktur korupsi yang telah menyatu dalam sistem pemerintahan atau lembaga tertentu dapat memicu praktik pungli. Ketika korupsi sudah menjadi bagian dari sistem, itu jadi sulit untuk memberantasnya karena sudah berakar dia. Kemudian kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang lemah mungkin. Jadi kurang pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pungli membuat pelaku merasa bebas untuk melakukan pungli tersebut tanpa takut ada konsekuensinya. Kemudian ini yang sebenarnya paling umum. Jadi kurangnya kesadaran atau hukum sama etika. Nah, beberapa individu mungkin tidak memiliki pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi. Masyarakat kurang paham apa yang dimaksud dengan pungli dan apa hukumannya. Jadi ada perilaku mereka sehingga mereka cenderung melakukan atau memaklumi praktik pungli. Nah, yang selanjutnya yang sudah pasti kita tahu terkait berbagai macam kejahatan ini faktornya itu ya faktor ekonomi. Iya. Ekonomi. Ya. Mendasar sebenarnya. Ya, benar. Jadi ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan dapat mendorong orang untuk mencari cara-cara agar yang tidak sah untuk mendapatkan uang termasuk melakukan pungli. Kemudian ada keterlibatan pihak ketiga di sini juga bisa. Itu terkadang pihak-pihak di luar sistem pelayanan juga dapat menjadi pihak yang memperkuat praktik pungli. Jadi misalkan melalui perantara atau penyedia jasa yang menawarkan solusi cepat dengan biaya tambahan. Ini kayak calo itu misalkan. Oke. Berarti memang banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pungli. Apalagi kalau di sini tuh tuan tanah seperti itu. Nah, bisa jadi itu. Tuan pemilik tanah, jadi dia berhak untuk meminta Betul sekali. bagian dari itu. Baik, Kak. Kalau dampak negatif pungli itu sendiri, Kak, mungkin untuk masyarakat apa, untuk individu apa, dan untuk negara ini apa saja, Kak? Baik, kalau dampak yang bagi masyarakat Dampak umum negatif, ya. Dampak negatifnya itu terkait biaya tambahan. Jadi masyarakat di sini dibebankan biaya tambahan. Jadi harus membayar lebih untuk mendapatkan layanan atau fasilitas yang seharusnya gratis dengan biaya atau harusnya biaya wajar, misalkan BPJS ya tidak perlu bayar tapi ada biaya tambahan, itu kan memperberat masyarakat kita sendiri. Padahal tujuan BPJS itu kan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di sana kan. Kemudian akses menjadi terhambat. Nah, ini pungli dapat membuat layanan publik atau fasilitas penting menjadi sulit diakses bagi masyarakat. Sehingga yang masyarakat yang kurang mampu, tanda kutip ini ya, karena mereka tidak mampu membayar pungli yang diminta. Jadi untuk pungli itu kan biasa dikhususkan untuk masyarakat yang mempunyai ekonomi yang agak di atas. Jadi kalau masyarakat yang ekonominya mungkin kurang, pasti mereka ya udahlah ikut aja karena mereka tidak bisa mengeluarkan biaya lebih, itu seperti itu. Kemudian ini masih dampaknya bagi masyarakat, yaitu menghambat pengembangan ekonomi daerah. Jadi praktik pungli dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan biaya produksi dan usaha bagi pelaku usaha. Kemudian ini pastinya sudah mengurangi kualitas layanan publik.
karena praktik pungli seringkali membuat kualitas layanan publik menurun karena sumber daya dialokasikan untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan layanan. Ya. Nah, ini terkait mungkin untuk individu. Ya. Individu ini yaitu pertama merugikan pribadi, merugikan diri sendiri intinya kan. Individu harus membayar tambahan yang tidak perlu, merugikan keuangan secara mereka pribadi yang harusnya mereka sudah tahu itu gratis, tapi mereka karena biar cepat nih jadi selesai semua urusannya, malas di kantor kan, kita buang-buang waktu, ya udah kita bayar kan, seperti itu. Kemudian memperkuat ketidakadilan. Jadi praktek pungli cenderung memperkuat ketidakadilan sosial karena mereka yang memiliki kekuatan finansial lebih, keuangan lebih dalam hal ini, cenderung mendapat perlakuan yang lebih baik daripada mereka yang kurang mampu. Jadi ada ketimpangan sosial di sini kan. Nah, kemudian menurunkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat yang sering kali menjadi korban pungli mungkin mengalami penurunan kepuasan. Jadi kan ada statistik terkait nilai pelayanan publik di khusus Indonesia ini kan. Ada emang statistiknya terkait pelayanan publik. Nah, kemudian untuk negara nih kan dalam lingkup nasional berarti kan. Jadi yang pertama, negara itu kehilangan pendapatan. Jadi pungli mengakibatkan kehilangan pendapatan negara, sebagian besar uang tidak masuk ke kas negara. Karena itu masuk ke kantong pribadi kan, tetapi ke kantong oknum melakukan melalui tindakan tersebut. Kemudian ada juga ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Jadi masyarakat di sini semakin tidak percaya dengan lembaga kepemerintahan kan. Jadi praktik pungli dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik karena dianggap tidak mampu memberikan layanan yang baik terhadap masyarakatnya. Baik dan adil di sini tentunya kan. Kemudian hambatan bagi pembangunan. Nah, pungli dapat menjadi hambatan serius bagi pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur negara karena mengurangi efisiensi dan efektivitas kebijakan publik serta alokasi sumber daya tepat. Seperti itu. Oke, banyak sekali efek negatif yang dirasakan dan itu semua pihak, mau masyarakat, individu bahkan sampai ke negara. Iya. Baik, kalau tadi kan kakak bilang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hilang. Nah, apa sebenarnya efek pungli itu sendiri? Apakah sangat besar kepada kepercayaan masyarakat atau bagaimana, Kak? Jadi tujuannya pelayanan publik seperti saya sampaikan tadi kan emang untuk masyarakat, diberikan untuk masyarakat toh. Jadi efek pungli terhadap kepercayaan masyarakat ini yang pertama ya seperti tadi saya bilang, menurunkan statistik atau kredibilitas pemerintah. Praktik pungli menandakan kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas dan transparan. Jadi kalau udah ada praktik pungli berarti kan sudah tidak transparan pemerintahan terhadap masyarakat kan. Nah, ini bisa mengurangi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Kemudian meningkatkan ketidakpercayaan tadi seperti saya sampaikan juga tadi. Jadi masyarakat menjadi skeptis terhadap kemampuan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur. Jadi mereka meragukan integritas, komitmen pemerintah untuk memberikan layanan yang adil dan berkualitas. Kemudian mengurangi legitimasi di sini. Nah, jadi praktik pungli mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Jadi masyarakat mulai merasa bahwa pemerintah tidak lagi mewakili kepentingan mereka, tapi lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Karena mereka mengambil duit dari masyarakat yang dimasukkan kantong sendiri. Jadi tujuannya memang sudah bukan untuk melayani. Kemudian mendorong sikap negatif masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di sini praktik pungli dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak terhubung dengan pemerintah dan bahkan menumbuhkan sikap negatif terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Jadi sudah banyak seperti yang kita ketahui lembaga-lembaga pemerintahan mengalami penurunan kepercayaan terhadap pelayanan di lembaga pemerintahan tersebut. Masyarakat sudah menilai ya. Jadi semua kan sudah transparan. Sekarang kita dapat lihat di media sosial. Nah, seperti itu. Kemudian menurunkan partisipasi dalam pembangunan. Jadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program-program sosial atau ekonomi yang diinisiasi oleh pemerintah. Dan misalkan ada program tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam suatu daerah, masyarakat jadi skeptis, jadi kayak malas. Antar ujung-ujungnya dimintain duit, seperti itu kan. Jadi kemudian meningkatkan kebencian dan ketidakstabilan sosial. Jadi praktik pungli dibiarkan berlanjut tanpa ada penindakan, itu dapat menciptakan rasa ketidakpuasan yang besar di kalangan masyarakat yang ada pada gilirannya dapat menyebabkan ketegangan sosial, bahkan ketidakstabilan politik dalam hal ini bisa terjadi. Oke, tapi memang kalau tadi kakak bilang di Sumba Barat belum ada kasus tentang pungli. Sebenarnya kalau dibilang ada atau tidak itu balik lagi. Kalau secara
normatif bilang dalam laporan memang tidak ada pungli. Oke, tapi memang terjadi. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat, ya memang ada seperti itu. Karena sebenarnya banyak Kak, saya pribadi mendengar itu di kantor Dukcapil atau di pemerintahan lain yang ketika kita mengurus sesuatu itu dilama-lamakan dulu. Nanti ketika kita sudah membayar baru tiba-tiba, oh ini sudah selesai seperti itu. Cuman karena kita masyarakat itu kurang paham dengan itu salah, jadi takut juga melapor Kak, karena memang statusnya kita masih tidak ada kekuasaan seperti itu. Karena mungkin dalam hal ini juga kita membutuhkan. Jadi kalau kita yang butuh, kita yang bayar, buat apa kita laporkan seperti itu? Betul sekali Kak. Oke, Kak selanjutnya, bagaimana nih Kejaksaan Negeri atau dari upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat untuk mengatasi pungli? Tapi mungkin tahan dulu Kak setelah yang satu ini mendengar. Siap. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jaksa menyapa dengan stop pungli atau pungutan liar. Oke, tadi kita sampai ke bagaimana sih upaya kejaksaan untuk mengatasi pungli. Silakan Kak Adit. Jadi kami di Kejaksaan Negeri Sumba Barat, khususnya Misi Bidang Intelijen juga di sini, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum Indonesia telah melakukan berbagai upaya terkait pungli ini. Nah, mungkin beberapa di antaranya, yang pertama terkait penegakan hukum. Jadi Kejaksaan di sini aktif dalam menindaklanjuti laporan pungli yang diterima dari masyarakat atau hasil penyelidikan sendiri. Karena mereka melakukan penyelidikan dan tuntutan terhadap pelaku pungli tersebut. Kemudian kita juga melakukan penyuluhan dan edukasi. Jadi Kejaksaan di sini menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi terkait adanya praktik pungli serta pentingnya melaporkan pungli tersebut ke lembaga ke aparat yang berwenang. Kemudian kita juga aktif di sini melakukan kampanye anti pungli. Jadi Kejaksaan turut serta dalam kampanye anti pungli baik melalui media massa, media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekankan pentingnya melawan praktik pungli. Karena di sini kan kesadaran masyarakat seperti kita tahu masih kurang terkait pungli kan. Nah, kemudian kita juga di sini aktif sebagai menyelenggarakan kolaborasi antar instansi, khususnya instansi terkait dan lembaga pemerintah. Kemudian terkait kerjasama dan instansi terkait seperti kepolisian, kementerian atau lembaga terkait dan lembaga-lembaga anti korupsi untuk memberantas praktik pungli. Kemudian terkait juga seperti yang kita tahu sekarang kan sudah zaman era digital. 4.0 kalau dibilang ya. Kemudian kita juga menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan penanganan kasus pungli. Jadi mereka mengembangkan aplikasi, nama ini mungkin Kejaksaan Negeri Sumba Barat, tapi kita masih dalam proses pengembangan, mengembangkan aplikasi serta sistem pelaporan yang online untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan praktik pungli. Nah, kemudian kita juga melakukan penindakan terhadap pelaku pungli. Jadi Kejaksaan Negeri Sumba Barat juga menindak tegas para pelaku pungli dengan memberikan sanksi hukum yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian kita juga melakukan monitoring evaluasi. Jadi Kejaksaan di sini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penanganan kasus pungli yang ada di Sumba Barat untuk memastikan efektivitas dari langkah-langkah yang diambil dan mengidentifikasi di sini area-area mana saja yang berpotensi sangat tinggi untuk adanya pungli seperti itu. Oke, berarti langsung turun langsung ke betul sekali daerah tersebut. Oke, baik. Kalau menurut Kak Adit sendiri, bagaimana sih masyarakat atau kita sendiri ini dapat berperan aktif untuk mencegah atau memberantas pungli, Kak? Nah, di sini kalau kita tahu masyarakat kan masih awam kan. Iya. Jadi sebenarnya masyarakat di sini bisa jadi whistleblower terkait jadi yang aktif melaporkan terkait pungli. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam hari ini dalam mencegah dan memberantas praktik pungli. Jadi ada beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memberantas pungli. Oke.
Yang pertama ini kan dapat dengan menolak, memberi dan menerima pungli. Jadi kan di sini ya sebagai pelaku kan masyarakat juga. Mereka yang memberikan, yang menerima kan lembaga pemerintah. Nah, seperti itu kan. Jadi masyarakat dapat menolak untuk memberi atau menerima pungli dalam segala bentuk. Ini memerlukan kesadaran bahwa pungli adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan semua pihak. Kemudian masyarakat juga harus melaporkan pungli tersebut. Jadi masyarakat jangan tutup mata di sini. Kayak ya sudahlah biasa seperti itu kan. Jadi masyarakat harus melaporkan kasus pungli. Jadi diharapkan dilaporkan setiap kasus pungli yang mereka temui kepada lembaga penegakan hukum seperti polisian, seperti itu sampaikan di mungkin lembaga pemerintahan yang mempunyai hotline. Seperti itu. Kemudian mungkin masyarakat di sini karena kesadaran hukum kurang, mereka dapat mengikuti kampanye dan program anti pungli yang sering disosialisasikan oleh aparat penegak hukum. Jadi masyarakat dapat aktif dalam mengikuti kampanye dan program anti pungli yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat LSM di sini atau lembaga lainnya. Ini berupa penyuluhan atau seminar atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan terkait edukasi dalam pengertian pungli tersebut. Kemudian terkait juga kita di sini dapat menggunakan teknologi untuk melaporkan. Tadi saya sampaikan juga kita sudah membuka, masih dalam pengembangan sebenarnya, terkait melalui media-media sosial atau teknologi. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pelaporan online atau hotline untuk melaporkan kasus pungli secara anonim. Jadi di sini anonim dalam artian kadang kita kalau melaporkan pungli, kita dalam kehidupan sosial ini kan kehidupan bermasyarakat khususnya kan. Jadi yang kita laporkan tuh misalkan tetangga misalkan atau saudara sendiri kan. Jadi kalau di kepolisian misalkan mencatat pelapornya siapa, jadi kan ntar jadi kayak kestabilan sosial jadi kan. Oh ternyata saya dilaporkan oleh kawan saya sendiri atau saudara saya sendiri. Nah seperti itu. Jadi dapat dilaporkan secara anonim dalam tanda kutip ini tidak identitasnya tidak ditutupi. Oke. Nah kemudian di sini juga masyarakat perlu berkumpul dan bersatu untuk membentuk kelompok atau komunitas yang peduli terhadap pencegahan dan pemberantasan pungli. Jadi dengan bersatu mereka dapat saling mendukung dan memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktek pungli tersebut. Nah, kemudian masyarakat di sini juga dapat mengawasi terkait kinerja pelayanan publik. Jadi masyarakat dapat aktif mengawasi kinerja pelayanan publik di lingkungan mereka seperti di kantor pemerintahan, sekolah, kemudian rumah sakit. Jadi mereka dapat melaporkan ketidaksesuaian atau adanya praktek pungli yang terjadi kepada pihak yang berwenang. Kemudian masyarakat juga di sini bisa kita sebut menjadi agen perubahan. Jadi masyarakat dapat menjadi agen perubahan dengan terlibat dalam kegiatan sosial, politik atau organisasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam pemerintah. Kemudian mendorong penguatan instansi penegakan hukum. Jadi masyarakat juga dapat mendukung upaya penguatan institusi penegakan hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan lembaga anti korupsi agar lebih efektif dalam memberantas praktik pungli. Jadi dengan adanya peran aktif dan bersatu masyarakat di sini, masyarakat memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kekuatan utama dalam mencegah dan memberantas pungli sehingga menciptakan lingkungan yang bersih, transparan dan adil bagi seluruh masyarakat. Seperti itu. Baik. Ternyata banyak sekali yang masyarakat bisa lakukan sebenarnya. Betul sekali. Dan menarik nih Kak Adit. Sebenarnya pungli ini perlu juga kita sosialisasikan ke masyarakat. Karena sekarang ini bukan hanya tentang hak anak yang sering dikampanyekan, bukan tentang masalah-masalah yang memang sedang viral. Pungli sebenarnya karena dampaknya yang tadi Kakak bilang untuk negara saja itu sangat berdampak negatif begitu seperti itu Kak. Betul. Dan untuk pendengar jangan takut ya sekarang untuk melaporkan pungli karena sudah ada pelaporan nanti identitasnya ditutupi seperti itu. Sekali. Oke, baik Kak. Kalau menurut Kak Adit sendiri dari Kejaksaan Negeri Sumba Barat, solusi yang paling efektif untuk mengatasi pungli itu apa Kak? Jadi untuk kita sama-sama memberantas pungli, jadi khususnya kami Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Jadi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegakan hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Jadi misalkan yang dapat kita lakukan, solusinya pertama ya terkait penegakan hukum yang tegas. Jadi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pungli sangat penting untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa praktik tersebut tidak lagi menghambat pembangunan. Nah, ini mencakup terkait
penyelidikan, penuntutan, hukuman yang setimpal bagi pungli. Karena pelaku pungli di sini selama yang kita tahu mungkin mereka ini sudah biasa, jadi mereka nggak pernah ada di penjara karena itu kan. Ketika sudah ada satu orang yang misalkan pernah terjerat kasus pungli, pasti itu bakal terdengar oleh masyarakat sekitar. Apalagi media sosial memviralkan hal tersebut. Jadi terkait yang sudah mereka yang merasa mungkin melakukan pungli tersebut pasti berpikir, ternyata hal seperti ini salah. Ini orang bisa dipidana. Nah, seperti itu. Kemudian terkait transparansi dan akuntabilitas. Jadi pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penggunaan anggaran publik, ya, termasuk penyediaan informasi yang mudah diakses tentang prosedur, biaya, dan standar pelayanan. Kemudian serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif. Nah, kemudian ini bisa juga penguatan institusi penegakan hukum. Jadi institusi penegakan hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga anti korupsi perlu diberdayakan dan diperkuat baik dari segi personil, anggaran, maupun kapasitas teknisnya untuk dapat mengatasi pungli dengan efektif. Nah, kemudian juga kembali ke masyarakat. Jadi kita dapat memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat daerah. Jadi masyarakat perlu diberdayakan untuk melawan praktik pungli dan memberikan informasi, pelatihan, dan dukungan dalam melaporkan kasus-kasus pungli seperti yang tadi saya sampaikan, itu serta mendukung upaya pemberantasan pungli oleh pemerintah dan lembaga terkait. Nah, kemudian dapat juga kita melalui kolaborasi antar lembaga. Jadi kolaborasi antar lembaga pemerintah, lembaga penegakan hukum, masyarakat, dan sektor swasta penting untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan pungli serta menjadi tata kelola yang lebih baik. Jadi kemudian ada juga kita melalui sistem pengaduan yang efektif. Jadi diperlukan sistem pengaduan yang efektif dan aman untuk memfasilitasi pelaporan pungli oleh masyarakat. Nah, ini dapat berupa hotline, aplikasi pelaporan, seperti tadi saya sampaikan, atau lembaga khusus yang menangani pengaduan masyarakat. Nah, ini yang mungkin senang didengar oleh ASN nih mungkin. Yaitu peningkatan gaji dan kesejahteraan pegawai. Iya, itu penting Kak, betul. Jadi pemerintah perlu memastikan bahwa pegawai negeri mendapatkan gaji yang layak di sini kan, dan kesejahteraan yang memadai sehingga mereka tidak tergoda untuk mencari tambahan atau melalui pungli. Jadi ketika penghasilan sudah cukup, nah mereka kan nggak usah cari-cari di luar lagi kan itu jadinya. Kemudian terkait pendidikan dan sosialisasi. Jadi kampanye pendidikan dan sosialisasi yang luas tentang bahaya pungli, hak-hak warga negara, kemudian pentingnya integritas dan nilai-nilai etika sangat penting untuk mengubah sikap perilaku masyarakat terhadap praktik pungli. Nah, kemudian balik lagi ke teknologi. Jadi seperti yang tahu, teknologi sini kan sangat cepat sekarang kan. Informasi kita dapat tinggal klik di Google, ketik dapat kan seperti itu. Nah, pemanfaatan teknologi di informasi seperti sistem elektronik dan aplikasi online dalam proses administrasi publik dapat mengurangi peluang praktik pungli. Jadi ketika melalui online, siapa yang menjadi calo di sini? Jadi kan tinggal diklik, lanjut kan? Iya, betul. Nah, ada orang yang bisa intervensi di dalamnya kan seperti itu. Nah, kemudian karena memperkuat transparansi, jadi meminimalkan kontak langsung dengan petugas dan mempercepat proses pelayanan. Seperti itu mungkin. Berarti memang saya setuju sih Kak dengan tidak sejahteranya masyarakat, kejahatan pungli ini bisa besar-besaran terjadi seperti itu. Jadi semoga didengarkan oleh yang berwenang seperti itu. Berarti yang amin. Tadi yang dijelaskan tadi sudah masuk ke bagaimana peran media, bagaimana peran aparat penegak hukum, dan itu termasuk bagaimana kita membangun budaya anti pungli di Kabupaten Sumba Barat pastinya. Nah Kak, apakah pungli ini termasuk dalam kategori korupsi Kak? Kalau memang iya kenapa, dan kalau tidak itu kenapa Kak? Jadi korupsi ini masuk juga sebagai kategori pungli ya. Karena dikatakan di sini pungli di sini termasuk dalam dibilang KKN, korupsi dan nepotisme. Jadi pungli ini dapat dikelompokkan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum dalam tanda kurung pemerasan. Jadi pungli kebanyakan dilakukan oleh aparat yang digolongkan sebagai korupsi dan nepotisme. Sementara itu pungli juga berhubungan dengan pemerasan dalam jenis korupsi. Dalam hal ini pemerasan yang paling mendasar karena seorang pegawai negeri kan punya kekuasaan. Jadi karena kita punya kuasa, dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Kemudian korupsi di sini kan didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan
tertentu secara tidak sah. Jadi pungli atau pungutan liar adalah suatu bentuk korupsi yang umum terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Kemudian pungli terjadi ketika seorang yang berwenang meminta atau menerima bayaran tidak sah dari individu atau perusahaan sebagai imbalan atas layanan seharusnya diberikan secara gratis atau dengan biaya yang wajar. Jadi pungli dapat terjadi di berbagai sektor seperti pelayanan publik, bisnis, dan perizinan. Jadi dapat dikategorikan korupsi ini ada juga beberapa cara nih, karena termasuk penyalahgunaan kekuasaan, kemudian kerugian bagi negara dan masyarakat, kemudian pelanggaran etika dan hukum, dan merugikan berbagai pihak. Mungkin seperti itu. Oke, Kak. Tapi Kak Adit pernah tidak menjadi pelaku pungli atau korban seperti itu? Pernah tidak sebelum menjadi jaksa mungkin ya? Karena secara tidak sadar kita pernah kita merasa itu tidak salah seperti itu. Iya, mungkin sejauh saya hidup sampai sekarang, sampai sebelum menjadi jaksa, terkait praktek pungli yang terjadi di kehidupan masyarakat, banyak saya lihat juga. Cuma karena dari kemarin memang saya bukan sebagai orang yang penting, maksudnya tidak terlalu terburu-buru terhadap waktu, jadi ya udah kalau emang lama ya udah lama silahkan. Mengikuti alur, bagus sekali Kak. Kayak kita buat SIM misalkan nih, dibilang lama, buat SIM lama, nggak jadi sehari misalkan. Ya sudah. Kalau udah ditilang ya udah saya mesti buat SIM, ini buktinya seperti itu. Ya udah kan. Nah betul, tilang juga tuh Kak, sering kita yang sudah lewat. Oke, Kak, bagaimana sih pungli itu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, Kak? Nah, terkait HAM ini kan kita kalau HAM itu kan termasuk dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa kan. Jadi pungli ini memiliki keterkaitan juga terkait dengan pelanggaran HAM karena dapat merugikan hak dasar individu atau kelompok tertentu. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama itu kita berhak untuk dapat pelayanan publik atau pelayanan publik yang adil dan merata. Jadi tidak dibeda-bedakan antar golongan kan. Jadi pungli dalam pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan atau lain-lain dapat menghambat akses individu atau kelompok tertentu terhadap layanan yang adil dan merata. Jadi seharusnya dijamin oleh HAM itu seperti itu. Kemudian hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Di sini pungli dalam sistem peradilan dapat menghalangi individu atau kelompok tertentu untuk mendapat akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang merupakan hak mendasar bagi setiap manusia. Kemudian hak atas kesejahteraan ekonomi. Pungli dapat merugikan hak atas kesejahteraan ekonomi individu atau kelompok tertentu dengan memaksa mereka membayar pungutan tambahan yang tidak adil. Dalam kategori sebenarnya cuma bayar 2.000, dimintanya 20.000 seperti itu. Nah, sehingga menjadi terhambat akses mereka terhadap kesempatan ekonomi yang adil dan merata. Kemudian hak kebebasan dan martabat. Dalam hal ini praktik pungli dapat melanggar hak atas kebebasan dan martabat individu atau kelompok dengan membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan, ketergantungan, dan ketidaksetaraan yang tidak layak. Tadi saya sampaikan juga, jadi adanya pungli ini jadi keserataan sosial itu kan terlihat jelas. Jadi yang miskin tidak dilayani dengan baik, yang punya duit dilayani cepat seperti itu. Jadi kemudian hak atas partisipasi atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jadi pungli dapat dalam hal ini pemerintahan atau politik dapat menghalangi partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang merupakan hak asasi manusia yang penting dalam demokrasi. Kemudian hak atas kehidupan yang layak dan bebas dari diskriminasi. Jadi pungli dapat menciptakan kesetaraan dan diskriminasi dalam akses terhadap layanan. Kemudian peluang atau perlindungan yang bertentangan dengan HAM, hak asasi manusia untuk hidup yang layak dan bebas dari diskriminasi. Jadi praktik pungli dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM karena merugikan hak dasar individu atau kelompok, termasuk hak atas pelayanan publik yang adil. Oke. Baik, ternyata berarti pendengar Anda sudah mendengar bagaimana pungli itu kenapa bisa terjadi pungli, dampak negatifnya bagaimana, dan ternyata itu berkaitan juga dengan hak asasi manusia kita sebagai manusia yang hidup seperti itu. Betul. Nah Kak, kalau tantangan tersendiri untuk menghadapi pungli, apalagi untuk memberantas pungli di sebuah bar itu apa Kak kalau dari kejaksaan melihat ini? Jadi dalam sudut pandang yang kita dapat perhatikan di semua barat nih, masyarakat belum mengerti atau masih apatis tentang apa yang dimaksud dalam pungli. Jadi padahal dalam prakteknya banyak pungli terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam sektor pelayanan publik. Jadi berdasarkan PP nomor 87 tahun 2016 tentang saber pungli atau satuan tugas sabu bersih pungli,
Jadi praktik pungutan liar ini termasuk merusak sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian dibentuklah jadi tim Satgas Saber Pungli di sini. Oke. Jadi tugas Saber Pungli di sini merumuskan rencana aksi dalam mencegah atau membuat tindakan preventif di sini pencegahan, yaitu melakukan penindakan dan meningkatkan pemahaman aparatur hingga terciptanya budaya anti pungli dalam instansi pemerintahan yang baik. Nah, jadi tantangannya di sini ya mungkin pertama masyarakat masih apatis, kemudian kurangnya masih sosialisasi dari lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Padahal sebenarnya untuk sosialisasi itu mudah. Jadi sosialisasi yang kita perlukan di sini kayak misalkan dalam puskesmas, kita tinggal pasang baliho kecil. Baliho kecil di sana, jadi masyarakat tuh berhak, misalkan BPJS, layanannya apa saja yang mereka berhak. Jadi mereka tinggal cantumkan SOP seperti apa, yang dalam terkait menggunakan kartu BPJS seperti apa. Jadi di garis bawahnya atau di bold tidak ada biaya tambahan. Iya, gratis Nah, seperti itu. mungkin setelah itu juga dapat mungkin di baliho kecil diatur misalkan terkait sanksi hukum bagi yang melakukan pungli seperti itu. Oke, baik Kak. Nah Kak, terakhir nih Kak, Ya. untuk Kak Adit dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Barat pastinya. Harapannya Kak Adit nih untuk Sumba Barat bebas dari pungli. Silahkan Kak. Sekalian dengan closing statement Kakak sebagai dengan tema kita hari ini, stop pungli atau pungutan liar. Silahkan Kak. Jadi harapan kami dari Kejaksaan Negeri Sumba Barat terkait adanya pungli yang sudah sangat masif di kehidupan masyarakat yang khususnya dalam konteks sosial dan budaya. Jadi kami berharap masyarakat bisa lebih membuka mata dan tidak bersikap apatis atau skeptis dengan sikap-sikap pungli dari pihak-pihak yang melakukan hal tersebut. Jadi masyarakat di sini harus juga berperan aktif. Jadi mereka tuh kalau ada pungli harus bisa melaporkan. Tentunya sebelum hal seperti itu pemerintah daerah juga harus sangat gencar mensosialisasikan tentang pungli di desa-desa tertentu, maksudnya desa terpencil, karena ya mungkin kurangnya jangkauan daerah yang sangat luas seperti kita tahu. Sumba Barat ini kan 3 kabupaten kan, jadi yang pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi yang masif terkait pungli. Nah, terkait closing statement ya, ini mungkin singkat saja. Jadi stop pungli, jangan menerima dan jangan memberi. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Stop pungli, jangan menerima dan jangan memberi. Menarik sekali pendengar, topik kita di Jaksa Menyapa hari ini bagaimana stop pungli dan pungutan liar. Ternyata kita sering mengalami dan kita sering menjadi korban, tapi kita tidak sadar dan kita takut untuk melaporkan. Semoga lewat dialog ini para pendengar tidak takut lagi untuk melapor karena sudah ada yang dijelaskan seperti tadi. Nanti identitasnya disembunyikan dan ini akan tetap diurus ya Kak sampai pelaku mendapat hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Betul sekali. Baik Adit, terima kasih Kak. Sukses selalu untuk Kejaksaan Negeri Siap. Kabupaten Sumba Barat memberantas kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Siap. Dan salam buat rekan-rekan, Tuhan memberkati. Dan pendengar, kita selesai untuk dialog Sumba sore ini, tapi terus mendengarkan RRI Sumba karena setelah ini Anda akan bergabung dengan Warta NTT Sore dari Pro 1 RRI Kupang. Saya Cantika Anjali dan Aditya. Oke. Pamit undur diri, terus dengarkan RRI Sumba sekali di udara, tetap di udara.